يا معشر المسلمين ويقال المحبين رحمكم الله روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال واعلموا أن يوم عيد الأضحى هذا يوم مسرور أمسكوا واسمعوا وأدعوا رحمكم الله أمسكوا واسمعوا وأدعوا رحمكم الله أمسكوا عباده لعلكم تفلحون ومن يدع محمد ومن يدع محمد ومن يسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد ومن يسلم إلى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات واحفظه لا تحزن برحمتك الله وغيرك يا خير الناصرين برحمتك يا ارحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa man ihtada bidinihi siratan sawiyya. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadata man huwa khairun maqaman wa ahsanu nadiyya. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-muttasifu bil makarimi kibaran wa sabiyya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladhi kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi alladhina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariyya. Amma ba'du faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allahu jalla wa ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Idul Adha adalah momentum tepat untuk merefleksikan apa saja, mulai dari bagaimana pengisahan Nabiullah Ibrahim alaihissalam berikut pengorbanan maupun kepatuhannya, perihal fadilah pelaksanaan ibadah haji beserta kepasrahan-kepasrahan yang pula harus ditunaikannya, tentang kepedulian terhadap aturan syariat, kewajiban antar sesama, ataupun dan lain sebagainya. 10 Dzulhijjah merupakan hari agung bagi kita semua yang harus berhasil ditarik hikmah inti di dalamnya untuk kemudian bisa dipraktikkan guna memperbaiki perilaku-perilaku kurang tepat sebelumnya. Ma'asyiral muslimin, a'azzakumullah. Zahir bin Haram al-Ashja'i adalah seorang sahabat Nabi yang berasal dari sebuah dusun kecil jauh dari kota Madinah. Suatu hari dia datang ke kota
dengan maksud sowan kepada Kanjeng Nabi sebagaimana yang biasa dilakukannya selama ini. Hanya saja kali ini sebelum bertemu dengan Nabi, pemuda bernama Zahir ini mampir ke pasar. Seketika itu berada di pasar, tiba-tiba dia dipeluk dan didekap oleh seseorang dari belakang dengan dekapan yang sangat erat sekali. Tentu saja Zahir terkaget-kaget, dia bingung, kemudian berteriak sangat kencang, "Siapa ini? Lepaskan aku!" sambil berusaha melepaskan diri dari dekapan orang itu. Tapi orang yang mendekapnya tersebut tidak mau melepaskannya. Malah kemudian berkata dengan suara agak keras di depan umum, "Ayo, siapa yang mau membeli budakku ini?" Mendengar suara itu, Zahir seketika sadar. Kebingungannya justru berbalik menjadi senyum. Sepertinya dia kenal siapakah gerangan sesungguhnya yang telah mengejutkannya dengan memeluknya dari belakang tersebut. Ia pun tidak lagi berusaha melepaskan diri seperti yang dilakukannya tadi, justru marah merangkul sambil menciumi tangannya dengan penuh ta'zim, kemudian berkata dengan riang gembira, "Lihatlah wahai Tuan, ternyata aku adalah budak yang tidak laku dijual kepada siapapun dengan harga yang murah sekalipun." Tidak, Zahir, dalam pandangan Allah sungguh hargamu justru sangat tinggi sekali, jawab lelaki yang mendekapnya dan yang menawar-nawarkan dirinya seolah-olah budak tadi, yang tak lain adalah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Para jemaah yang dimuliakan Allah, sulit rasanya kita membayangkan ada seorang pemimpin umat, pemimpin agama, pemimpin daerah atau bahkan pemimpin negara yang dengan begitu lepas dan ringannya mau bercanda di tengah pasar dengan salah seorang rakyat kecilnya. Rakyat biasa yang jelata, yang bukan siapa-siapa dan bukan dalam rangka apa-apa. Tapi itulah pemimpin agung kita, itulah uswah hasanah kita, itulah pemandangan nyata yang pernah dihadirkan Nabi kita. Yang dari kisah tersebut kita tentu bisa turut merasakan betapa bahagianya Zahir bin Haram, orang dusun yang rakyat jelata tadi, mendapat perlakuan begitu istimewa dari seorang pemimpin agungnya. Selanjutnya kita tentu bisa membayangkan seberapa besarnya rasa cinta Zahir kepada sang Nabi Agung ini sebagai buah timbal baliknya. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, taruh misalnya kita hari ini adalah seorang santri, kemudian mendapat perlakuan yang begitu akrab dari kiai kita, atau kita hari ini yang sebagai rakyat biasa ini kemudian diperlakukan dengan sedemikian hangatnya oleh tidak usah terlalu jauh presiden atau gubernur, oleh bupati saja misalkan, atau oleh kepala desa saja misalkan, maka yang terjadi adalah hati kita pasti akan menjadi berbunga-bunga bahagia, dan yang pasti lagi kita akan semakin mencintai pemimpin kita itu. Atau sekarang mari kita balik pengandaiannya. Maksudnya adalah seandainya kitalah yang kiai, atau kitalah yang menjadi pemimpin atau seorang bupati, kepala desa,
atau public figure, maka akan sampai hatikah kita bercanda dengan begitu rileksnya dengan santri atau bawahan kita, seperti yang telah diteladankan oleh panutan agung kita, Baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Perilaku demikian memang terkasat sangat sederhana dan biasa saja, namun sejatinya yang nyata di depan mata, hal ini sangat sulit dipraktikkan oleh kita semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, ada satu kisah lagi yang termuat dalam salah satu hadis Nabi tentang balada seorang perempuan bernama Kharqa. Kharqa adalah sosok perempuan berkulit hitam yang entah dari mana asal kedatangannya tidak ada satu orang pun yang tahu. Para penduduk hanya tahu bahwa Kharqa adalah perempuan tua yang sehari-harinya menyapu dan membuang sampah di sekitar Masjid Nabawi. Namanya saja tukang sampah dan tukang sapu. Biasanya tidak banyak orang yang peduli memperhatikannya. Sampai suatu hari, tiba-tiba Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, "Aku sudah tidak lama melihat Kharqa. Kemanakah gerangan dia?" Para sahabat pun spontan terkaget-kaget dengan pertanyaan Nabi tersebut. Maka beberapa sahabat pun kemudian menjelaskan bahwa Kharqa sudah sebulan yang lalu meninggal, wahai Kanjeng Nabi. Boleh jadi para sahabat menganggap bahwa kematian Kharqa adalah peristiwa yang tidak begitu penting untuk diberitahukan kepada Rasulullah. Akan tetapi ternyata Rasulullah dengan nada penyesalan yang dalam, beliau bersabda, "Mengapa kalian tidak memberitahukannya kepadaku? Sekarang tunjukkan aku di mana dia dikuburkan." Orang-orang pun lalu menunjukkan kuburnya, dan Rasulullah pun lalu bersembahyang di atasnya serta mendoakan jenazah yang tak lain adalah seorang perempuan tukang sapu tadi. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, agak sulit memang membayangkan bagaimana pemimpin seagung beliau, seeksklusif beliau, masih memiliki perhatian yang begitu besar terhadap perempuan tua tukang sapu masjid, sebagaimana dalam cerita tadi. Hadirin, pemimpin memang biasa jika selalu dihormati oleh yang dipimpinnya. Hanya saja ketika penghormatan yang dilakukan itu berlebihan, maka disadari atau tidak, seringkali kemudian menciptakan sekat atau jarak yang akhirnya meniadakan ruang interaksi saling terbuka antara pemimpin dengan yang dipimpinnya. Pemimpin, para jamaah sekalian, biasanya karena selalu atau terlalu dihormati sebagai pemimpin, akhirnya orang lain akan cenderung menganggap bahwa dia tidak lagi sebagai manusia biasa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebut saja beliau sebagai pemimpin apa saja bagi kita semua, satu hal yang pasti adalah beliau telah berhasil meretas jarak dan merobohkan sekat yang membatasi antara dirinya dan siapapun yang dipimpinnya. Sementara kita semua yang tertakdir sebagai umatnya ini harusnya mampu meneladani hal-hal sederhana demikian agar tercipta suasana rukun dan damai yang jauh dari segala bentuk pertengkaran dan perselisihan. Nabi kita tentu tidak ingin melihat pemandangan di mana umatnya yang rakyat jelata seperti kita ini gencar mencaci para pemimpinnya, para ulamanya, terlebih umatnya yang kebetulan sebagai pemimpin sewenang-wenang menzalimi bawahannya,
apalagi umatnya yang sesama rakyat jelata ini saling bantah-membantah, mendebat perkara-perkara yang justru semakin menjauhkan dirinya dari akhlak mulia yang tentunya tidak dikehendaki pula oleh Allah Jalla wa'ala. Nabi Muhammad bukan sebatas nama yang cukup disanjung dan dibanggakan. Jauh daripada itu, teladan-teladan yang telah diukir harus mampu dipraktikkan oleh yang mengaku umatnya, yaitu kita, tak lain untuk mewujudkan hakikat keberislaman yang sesungguhnya. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Adha yang dirahmati Allah, itulah tadi pemimpin agung kita, itulah qudwah hasanah kita dari Nabi kita. Sungguh urusan-urusan besarnya tidak mampu membuatnya kehilangan cinta, kasih sayang, dan perhatian terhadap rakyatnya. Rakyat kecilnya, bahkan yang paling jembel dan jelata sekalipun, semuanya sama rata. Nabi Muhammad SAW tidak pernah memperlakukan orang-orang yang dipimpinnya sebagai abdi maupun bawahan, melainkan semua diposisikan sepadan dan setara. Beliau tidak memanggil mereka dengan wahai rakyatku atau wahai murid-muridku, melainkan beliau senantiasa memanggil dengan panggilan wahai sahabatku. Beliau sebagai pemimpin ingin selalu berada di tengah-tengah mereka yang dipimpinnya, dan justru sebab itulah maka para sahabat beliau dan kita semua juga hari ini menjadi semakin besar rasa cinta dan hormatnya kepada beliau. Ma'asyiral muslimin yahdikumullah, sampai hari ini wabah virus dan pandemi masih belum bisa ditebak kapan akan selesainya. Tidak penting bagi kita terus saling menuduh dan menyalahkan antar sesama, karena sungguh bukan itu yang Allah inginkan sebagai bentuk penyelesaiannya. Cukuplah bagi kita saling introspeksi diri, mengakui kelalaian-kelalaian yang telah terjadi, seraya memohon ampun serta berkomitmen melakukan hal-hal baik dan sederhana yang diridhoi. Semoga kita semua dimampukan oleh Allah meneladani apapun yang telah diwariskan oleh Nabi, serta dilindungi, dijaga, diselamatkan dari segala musibah, segala wabah, baik yang tengah ataupun yang akan terjadi. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidal qalbi law faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى وزجر واعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الأضحى، يوم عظيم شرع فيه النحر بقوله فصل لربك وانحر، وأن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه، وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك من النعمة تمامها ومن العصمة دوامها ومن الرحمة ثمولها ومن العافية حصولها. اللهم كن لنا وكن علينا، فاختم بالسعادة آجالنا وحقق بالزيادة آمالنا، وقرن بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومآلنا، واصبب سجال عفوك على ذنوبنا ومن علينا بإصلاح عيوبنا، واجعل التقوى زادنا وفي دينك اجتهادنا وعليك توكلنا واعتمادنا. اللهم ثبتنا على نهج الاستقامة، وأعذنا في الدنيا من موجبات الندامة يوم القيامة، وخفف عنا ثقل الأوزار، وارزقنا عيشة الأبرار، واكفنا واصرف عنا شر الأشرار، واعتق رقابنا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا حليم يا جبار يا الله يا الله يا الله يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.